syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus dari Grace of Christ Community Church. Hari ini kita percaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dicurahkan bagi kita semua, memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera. Kita bersyukur dan saya sangat percaya bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, dimanapun saudara berada, kita semua akan sangat diberkati lewat kebenaran Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya yang hidup, di mana 2000 tahun lalu Roh Kudus dicurahkan. Tapi kita percaya saat saudara mendengar kabar baik ini, saudara juga menerima pencurahan Roh Kudus. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan menerima minyak sebagai tanda kemuliaan. Di tempat saudara berada mengikuti fellowship ini, tolong siapkan roti, anggur, dan minyak. Dan masih ada kesempatan bagi saudara untuk membagikan link ini kepada sebanyak-banyaknya orang, supaya mereka bisa mengikuti bersama-sama dengan kita fellowship online ini. Terima kasih. Dan sebelum kita mulai memuji, menyembah Tuhan Yesus Kristus, saya undang saudara untuk berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk Roh Kudus, penghibur yang telah Engkau utus bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, Engkaulah roh hikmat dan pengertian. Engkau berdiam di dalam kami. Roh Kudus, Engkaulah roh nasihat dan keperkasaan. Engkau berkuasa atas kami semua. Roh Kudus, Engkaulah roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Pengurapan-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada mendengar kebenaran ini. Roh Kudus, Engkaulah penghibur yang mengajar dan mengingatkan kami seluruh perkataan Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa-Mu kami menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, untuk pergi menjadikan murid dari segala bangsa dan menjadi saksi-Mu sampai ke ujung-ujung bumi. Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi anak-Mu yang terkasih, Pastor Senior Joshua Tumakaka,
Ia akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya pengurapan-Mu akan membebaskan setiap orang yang mendengar kabar baik hari ini. Menyembuhkan setiap penyakit mereka. Memberkati kehidupan mereka. Mereka tidak lagi takut dan khawatir akan apapun. Karena Roh Kudus menjadi jaminan kami semua. Menerima semua janji-janji Bapa. Bebas dari semua kutuk, bebas dari semua ketakutan, kekhawatiran di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih. Oleh Roh Kudus-Mu, kami telah dimateraikan menjadi milik Bapa dan dijauhkan dari segala pencobaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus-Nya telah dicurahkan bagi hidup saudara dan saya. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Saat ini kami mau memuliakan nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatanku, kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Semua katakan haleluya. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya.
Raja pemenang bersorak masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan kembali duduk, saudaraku. Haleluya. Boleh ada waktu sejenak, mari sama-sama teduhkan hati kita. Tanggalkan setiap bebanmu, karena kita percaya kita diberikan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Dan kita nggak pernah sendirian, karena Roh Kudus ada, tinggal dalam hidup saudara dan saya. Dia yang memberikan pengertian bagi kita. Dia yang mengingatkan semua janji-janji Bapa dalam kehidupan kita. Kami bersyukur ya Bapa. Kami berterima kasih. Hari ini kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Bersyukur untuk semua lawatan Tuhan. Bersyukur untuk semua kemurahan-Mu Tuhan. Dan inilah ungkapan syukur kami. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji
segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau Yesus yang berkuasa, Kau Yesus yang layak diagungkan, ditinggikan sekarang selama-lamanya. Raja kami, Tuhan penyelamat kami, penebus hidup kami. Haleluya, kami bermazmur, kami bernyanyi bagimu. Haleluya, 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 Kami bernyanyi bagimu Tuhan, kami bermazmur bagimu Tuhan. Lawatanmu terjadi, lawatanmu mengalir dalam hidup kami, memulihkan, menyembuhkan setiap kami, memulihkan setiap luka kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan pembebas hidup kami. Mari bersama-sama
Mari berkata-kata dengan Bapa. Ucapkan setiap kerinduan hatimu. Ya Ralaba, ya Ralaba, Shikiranama, ya Ralaba, Hikiralaba, ya Ralaba. Ya Ralama, ya Ralaba, Shikiranama, ya Ralaba, ya Ralaba. Kuryalalama, ya Ralaba, Shikiranama, ya Ralaba, ya Ralaba. Ya Ralama, ya Ralaba, Hikiranama, Shikiranama, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Ya Ralama, ya Ralaba, Hikiranama, Shikiranama, ya Ralaba, ya Ralaba. Ya Ralama, ya Ralaba, Hikiranama. Kuryalalama, ya Ralaba, Hikiranama, Shikiranama, ya Ralaba, ya Ralaba. Hikiranama, ya Ralaba, Hikiranama, Shikiranama, ya Ralaba, ya Ralaba. Hikiranama, ya Ralaba, Hikiranama, Shikiranama, ya Ralaba, ya Ralaba. Ya Ralama, ya Ralaba, Hikiranama, ya Ralaba, ya Ralaba. Kami berkata-kata kepada Bapa kami segala hal-hal yang rahasia. Roh kami berkata-kata kepada Bapa kami segala yang kami perlukan dalam setiap kehidupan kami. Roh kami berkata-kata kepada Bapa kami setiap apa yang kami perlukan, jiwa kami perlukan kepada Bapa. Dan Tuhan menjawab setiap apa yang kami katakan. Bapa memberikan setiap apa yang kami katakan hari ini. Ya Ralaba, ya Ralaba, Ikiranama, Shikiranama, ya Ralaba, ya Ralaba. Ya Ralaba, ya Ralaba, Ikiranama, Shikiranama, ya Ralaba. Ya Ralaba, ya Ralaba, Ikiranama, Shikiranama, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu. Tuhan melawat negeri ini. Tuhan melawat Indonesia di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Tengadahkan wajahmu. Pandang Yesus yang mengasihimu. Pandang Yesus yang memberikan segala-galanya bagi hidupmu, bagi hidupmu. Dan ini penyembahan kami, Tuhan. Ungkapan syukur kami kepadamu, Aba ya Bapa. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Yesus. Lebih lagi katakan Kau ku sembah.
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Yesus, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Yesus, Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Yesus, mari katakan Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah. Oh Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau yang layak disembah, dipuji, diagungkan, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kami boleh bersama-sama berfellowship untuk merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, yang sangat mengasihi kami, Engkau curahkan bagi kami, berdiam di dalam kami, mengurapi kami, berkuasa atas kami. Ya Roh Kudus, saat ini kami meneduhkan jiwa kami dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Dan biarlah kami semua bersuka cita, berterima kasih karena anugerah-Mu yang besar. Karena kami telah menerima kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Menerima penebusan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan Roh Kudus berdiam di dalam kami, berkuasa di dalam kami, mengurapi kami dan memenuhi kami. Dan berfirmanlah Roh Kudus, setiap kata kalimat dikuduskan untuk menjadi berkat, memberitakan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kami berterima kasih untuk kasih Bapa yang begitu besar tanpa syarat yang diberikan bagi kami karena iman. Dan biarlah semua hari ini merasakan kasih-Mu, merasakan jamahan-Mu, merasakan kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Roh Kudus, kami bersuka cita bersiap mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya. Dengan sukacita semua bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk, shalom semuanya. Hari ini kita memperingati satu hari yang luar biasa yang disebut Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah serial khotbah di dalam Pentakosta. Di bagian yang pertama ada 3 bagian. Dan biarlah kita semua diberkati, dan judul kita pada hari ini adalah apa itu Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Di dalamnya banyak rahasia dan biarlah kita diberkati. Dan tentunya apa itu Pentakosta memberikan kepada kita pengertian tentang makna Pentakosta bagi kita. Dan mari kita buka Kisah Rasul pada pasalnya yang kedua. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7.
Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Dalam 3 minggu berturut-turut kita akan membahas Pentakosta ini dan tentunya kita tidak bisa bahas semuanya dalam waktu singkat. Tapi biarlah kita memahaminya sebagian demi sebagian dan kita diberkati. Di dalam Lukas pada pasal 24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta berhubungan dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bukan kuasa, kekuasaan. Berhubungan dengan otoritas. Karena otoritas dari tempat tinggi, lebih tepat dari tempat maha tinggi. Mau berkuasa di bumi. Karena memang seharusnya demikian. Dan jangan pernah melupakan ini atau memisahkan ini dari kasih. Karena kekuasaan itu diberikan kepada kita karena kasih Bapa kepada kita. Karena itulah marilah kita sekarang akan memahaminya setahap demi setahap untuk kita mengerti. Karena sejak Adam dosa, semua manusia ada di bawah kuasa dosa. Dan karena dosa ada sakit, ada penyakit, ada penderitaan, ada kerja keras untuk cari makan, ada orang harus berkeringat, bersusah payah untuk memperoleh rejeki. Itu ditulis di dalam Kejadian pasal 3. Supaya kita memahami bahwa ini adalah suatu pengucapan syukur kita boleh menerima anugerah ini. Setiap kita yang percaya Yesus Kristus dan mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kita. Kita tidak perlu meragukan itu. Pegang jantungnya, katakan Roh Kudus berdiam di dalamku. Ya, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Kekuasaan dari tempat tinggi ada di dalam kita. Yang bisa memberikan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, semua yang baik yang berasal dari Tuhan. Termasuk yang paling akhir dikatakan pengendalian diri. Supaya kita memahami bahwa ini semua adalah anugerah yang diberikan pada Bapa. Nah, Pentakosta sendiri sebenarnya mempunyai arti sederhana yaitu 50. Dan 50 ini berhubungan dengan perayaan yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel di zaman Perjanjian Lama. Itu sebabnya kita akan baca Imamat pada pasalnya yang ke-23. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Imamat pasal 23 ayat ke-5 dan ke-6. Demikian firman-Nya. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Ayatnya yang ke-6. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Kita lanjutkan ayat 14 sampai 17. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau bertih gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Bapamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Terus? Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Korban sajian yang baru kepada Tuhan, ayat 17 bersama-sama.
dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Kalau kita lihat yang sebelumnya dikatakan roti tidak beragi. Tapi pada hari ke-50 roti yang beragi itu suatu ketetapan. Karena ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Karena ragi itu gambaran tentang dosa. Jadi kehendak Bapa disebut dengan jelas hari ke-15. Disebut pada tanggal ke-14 waktu senja, hari ke-15. Karena ini berhubungan dengan ketetapan yang Tuhan kerjakan bagi semua alam semesta. Di dalam garis waktunya Alkitab atau Bible timeline dari Adam sampai ke Henok. Henok itu orang yang pertama diangkat ke surga, itu ada 1000 tahun. Dari Adam sampai ke Henok. Kemudian dari Henok sampai Abraham itu ada 1000 tahun. Abraham gambaran bapa yang mempersembahkan Yesus. Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Dari Abraham sampai Salomo yang membangun bait suci. Salomo gambaran Roh Kudus yang membangun bait suci Tuhan. Itu ada 1000 tahun. Dari Salomo sampai kepada Yesus ada 1000 tahun. Jadi dari Adam sampai kepada Yesus ada 4000 tahun. Itu sebabnya Petrus menulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, yang satu ini jangan kamu lupakan. Bahwa di hadapan Tuhan satu hari adalah 1000 tahun. Jadi apa yang kita baca ini berhubungan bukan dengan sekedar kita sedang memperingati tentang kehidupan kita di dalam anugerah yang kita terima dalam kasih Bapa yang besar, tapi berhubungan dengan alam semesta. Itu sebabnya kita harus memahami kenapa di kitab Keluaran pada pasal 12 pada ayat 3 disebutkan dengan jelas. Pada tanggal 10 bulan itu kamu harus menyediakan anak domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela, gambaran Yesus. Kemudian dikatakan di dalam Keluaran 12 ayat 6, domba itu harus dikurung 4 hari. Untuk memberikan gambaran kepada kita sama seperti Adam sampai kepada Yesus ada 4000 tahun, 4 hari di hadapan Tuhan. Untuk kasih tahu sejak awalnya, sejak zaman Adam diciptakan, Tuhan sudah berketetapan bahwa ada Yesus yang akan dikorbankan. Supaya kita memahami ketika iblis sepertinya mengalahkan Adam sehingga Adam jatuh dosa, itu ada di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan yang mengizinkan itu terjadi karena Tuhan punya rancangan. Bahwa si jahat akan dihabiskan, dihancurkan. Sehingga kita sekarang menerima anugerah. Kenapa korban Paskah harus roti tidak beragi? Karena gambaran Yesus yang tidak berdosa yang harus dikorbankan. Dan karena Yesus yang tidak berdosa dikorbankan, kita sekarang telah menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Kita boleh tepuk tangan yang meriah untuk hal itu. Katakan haleluya. Ini harus kita pahami bahwa ini adalah berkat yang kita terima di masa Paskah ini. Kita mengingat lagi bahwa kita adalah orang-orang kudus Tuhan. Bukan sekedar untuk diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Bukan tentang itu saja. Tapi ada kekuasaan dari tempat tinggi hidup di dalam kita sekarang. Kekuasaan yang hidup di dalam tubuh yang berdosa ini. Itu sebabnya ketika Pentakosta dikatakan pada hari ke-50 sesudah 7 kali sabat, artinya perhentian yang sempurna, ada Pentakosta, kamu harus memberikan 2 roti, gambaran Israel dan kita yang non-Yahudi, dan dikatakan roti itu beragi, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Karena kita sekarang dilayakkan untuk menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Bapa berkenan kepada hidup kita sekarang karena Yesus. Sebab karena Yesus roh itu berdiam di dalam kita. Berbahagialah kamu dan saya yang memahami kebenaran ini dan mau menerimanya. Karena sebenarnya kita telah menjadi manusia kekal yang hidup di tubuh yang tidak kekal ini. Oleh roh kita dibawa kepada pengertian tentang Bapa dan kasih Bapa. Itu sebabnya kalau di dalam Alkitab dikatakan tentang langit bersukacita, bumi bersorak-sorai, bahkan laut bergelora menyambut kedatangan Tuhan. Gambaran bencana alam, gambaran ada kekacauan, chaos. Dan Tuhan katakan sebelum kedatangannya akan ada perang, akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi. Bagi orang yang tidak mengerti itu kengerian, ketakutan. Tapi bagi kita yang paham itu adalah sukacita.
Karena kita tidak akan mengalami penghakiman lagi. Karena Yesus, kita sekarang menerima Roh Kudus. Katakan amin untuk hal itu. Roh Kudus yang berdiam di dalam kita memeteraikan kita menjadi milik Bapa. Sesungguhnya dimanapun kita hidup dan bekerja sekarang, kita hidup dan bekerja bagi kerajaannya Bapa. Supaya kita hari ini memahami Pentakosta. Inilah Pentakosta. Kita sekarang menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk menjadi persembahan yang kudus yang dikenan oleh Bapa. Jadi yang pertama akan diperlihatkan di screen supaya kita bisa membaca bersama-sama. Apa makna Pentakosta? Roh Kudus dicurahkan dan berdiam di dalam kita sehingga kita menjadi layak, kita dilayakkan menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Bapa. Katakan amin untuk hal itu. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Itulah sebabnya berbahagialah hidup kita sekarang Bapa berkenan. Bapa sorgawi berkenan. Tidak semua orang dapat memberi persembahan kepada orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi atau mempunyai kekuasaan. Tidak semua orang dalam bahasa sehari-hari dapat memberi hadiah. Tidak semua orang dapat memberi hadiah kepada presiden atau kepada raja. Dan kemudian hadiah itu diterima, di-accept. Atau hadiah itu membuat raja atau orang yang mempunyai pangkat tertinggi menerimanya. Tidak semua orang. Bahkan dalam keadaan kehidupan sehari-hari, mungkin banyak orang memberi kado kepada kita. Tidak semua kado itu kita berkenan. Tapi ada kejadian yang luar biasa. Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Kehidupanmu, kehidupanku sekarang menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Itu sebabnya kalau kita memahami ini kita mengerti. Di belakang saya di screen ada gambar merpati. Satu-satunya binatang yang tidak memiliki empedu. Empedu tuh rasanya pahit dan matanya jernih. Gambaran ketulusan. Dan merpati dimunculkan pertama kali sesudah bumi tenggelam dan Nuh memperoleh keselamatan bersama keluarganya. Dan merpati itu menggigit daun zaitun segar. Daun zaitun segar menggambarkan bahwa waktu bumi tenggelam zaitun itu masih tumbuh. Itu sebabnya di dalam komunitas kita menggunakan minyak zaitun sebagai tanda kesukaan. Kenapa? Karena waktu bumi tenggelam, gambaran bumi dihukum, dihakimi, zaitun masih tetap tumbuh. Artinya, gambaran Kristus yang tidak dikalahkan penghukuman dan penghakiman. Makanya waktu Yesus disalib, dia tetap hidup sampai penghakiman itu selesai. Dan di dalam keadaan hidup, dia katakan sudah selesai. Itu sebabnya, kita sekarang di dalam pelayanan kita, di dalam komunitas kita menggunakan minyak sebagai tanda kesukaan. Apa kesukaan? Bapa berkenan kepada kita. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena Roh Kudus berdiam di dalam kita. Nah yang kedua, di mana Roh Kudus itu dicurahkan? Dalam keadaan apa Roh Kudus itu dicurahkan? Di dalam teks Kisah Rasul pada pasalnya yang pertama ayat yang keempat, kita bisa baca di situ, kita baca bersama-sama Kisah Rasul 1 ayat yang keempat, demikian firman-Nya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Jadi dikatakan kamu harus tinggal di Yerusalem. Menggunakan kata korizo, jangan meninggalkan korizo, not depart, teks King James. Yang mempunyai penggunaan makna, kata korizo itu artinya seperti put a room, taruh ruangan di antara. Jadi jangan meninggalkan itu suatu terjemahan, tapi sebenarnya bahasa aslinya menggunakan kata ruangan atau sekat atau ruangan. Supaya kita memahami bahwa yang dimaksud bukan sekedar Yerusalem sebagai kota. Seperti saya sekarang ada di sebuah gedung, tapi yang dimaksud bukan gedung satu gedung, adalah ruangan di dalam gedung ini. Jadi kalau saya bersama-sama teman mengatakan kita pergi ke Arta Gading,
Yang dimaksud bukan gedung ya, tapi ruangan di tempat itu. Nah, Tuhan maksudkan kita jangan tinggalkan tempat itu, karena di tempat itu Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Di tempat itu Tuhan menyatakan kasih Bapa yang besar. Di tempat itu Tuhan menyatakan bahwa anugerah yang terbesar dari Bapa diberikan kepada kita karena kasih. Sebagai murid-muridnya, supaya kita memahami bahwa kuasa Roh Kudus dicurahkan dan berdiam di dalam kita, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib di dalam kita, itu karena kasih. Dan hanya di dalam kasih. Di luar kasih tidak mungkin. Hanya di dalam kasih dan hanya karena kasih. Itu sebabnya Tuhan mau kita ada di situ, berdiam di situ, bertekun di situ. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pada pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-14, kita akan baca bersama-sama demikian firman-Nya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ketika dikatakan bahwa mereka kembali ke Yerusalem, mereka kembali ke tempat di mana mereka berada bersama-sama Yesus waktu makan bersama-sama, makanya disebut Bukit Zaitun, gambaran tempat di Bukit Zaitun, Sion lebih tepatnya. Di mana Tuhan makan bersama dengan murid-murid. Di mana Tuhan mengatakan, jangan takut, percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Bapa. Jangan gelisah hatimu. Di mana Tuhan katakan bahwa kamu tidak akan ditinggal sendirian seperti orang yatim piatu. Aku akan minta Bapa mengutus kepadamu Roh penghibur yang akan mengingatkan kamu semua perkataan-perkataan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebenarnya suatu gambaran tentang kasih. Dan Tuhan katakan, aku akan pergi ke rumah Bapa. Di tempat itu, di Sion. Aku akan pergi ke rumah Bapa, menyiapkan rumah bagimu. Dan aku akan kembali dari situ membawa kamu ke tempat aku berada. Itu bukan sekedar perkataan indah. Itu suatu perkataan budaya, kultural Yahudi, tentang seorang suami yang akan meminang istrinya. Jadi pada saat seorang pria meminang istrinya, kamu akan menjadi istriku, dia katakan aku akan pergi ke rumah Bapa mempersiapkan rumah bersama. Kemudian kalau udah rumahnya udah jadi, aku akan bawa kamu kepada Bapa. Untuk apa? Menjadi suami istri yang sah. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus di Sion, itu Tuhan Yesus seperti menyatakan bahwa dialah mempelai dan murid-murid adalah mempelai wanita. Dia kasih tahu, kasihnya itu seperti seorang kekasih yang mengasihi kepada calon istri. Dan calon istri itu di dalam konteks perjanjian lama, di dalam konteks raja di dalam perjanjian lama, istri itu akan memperoleh hadiah-hadiah dari calon suaminya. Bahkan sebelum mereka menikah. Makanya dipercantik, diperindah, sama seperti Ratu Esther harus selama setahun dibuat wangi-wangian, didandanin sebelum mereka menikah, untuk kasih tahu sebelum Yesus datang kita ketemu Tuhan Yesus. Katakan amin untuk hal itu. Ayo kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Tuhan Yesus datang, kita ini sekarang posisinya seperti mempelainya. Kita didandani, dihiasi, diberi hadiah. Dan hadiah-hadiah itu adalah dari Roh Kudus yang tidak dimiliki dunia. Dunia akan mengalami ketakutan, kengerian, kekhawatiran. Kita mempunyai damai sejahtera. Dunia tidak mempunyai damai sejahtera. Kita mempunyai damai sejahtera di dalam kita. Jadi bukan hanya ngusir setan, nyembuhkan orang sakit mujizat itu. Tapi damai sejahtera, sukacita, kasih, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan semua yang indah yang berasal dari Bapa, pengendalian diri. Orang semakin tidak sabar, orang semakin kejam, orang semakin keji, orang semakin stres, semakin depresi. Teknologi semakin maju tetapi manusia semakin stres, semakin depresi. Semua teknologi bisa membuat makanan-makanan yang enak, yang sedap, yang luar biasa, tapi manusia tambah banyak yang sakit. Tuhan mau kita memperoleh anugerah di dalam Dia. Itu sebabnya kita harus memahami bahwa Roh Kudus itu dicurahkan, bekerja di dalam kita, hanya di dalam kasih. Dan hanya karena kasih. Nah Tuhan katakan kamu jangan tinggalkan tempat itu. Dan mereka bertekun di situ.
Mereka berdoa di situ. Mereka berharap Roh Kudus datang dicurahkan. Dan mereka menerima kegenapannya. Jadi bagi kita sekarang, apabila kamu berkerinduan Roh Kudus termanifestasi dalam hidup kamu, kamu akan melihat kenyataan bahwa Roh Kudus termanifestasi bukan di dalam kekhawatiran. Roh Kudus bukan termanifestasi di dalam kebencian, di dalam kekecewaan. Roh Kudus termanifestasi di dalam kasih. Kasih istrinya damai sejahtera. Termasuk kalau ada orang sakit. Karena kasih dalam keadaanmu yang sepertinya tidak mempunyai kekuatan dan kehebatan. Kamu berani berdoa kepada orang sakit, sembuh. Dan orang itu sembuh. Karena kasih. Saya ketemu orang yang ngaku di dalam suatu manifestasi, ngaku bahwa dia sebut sebuah daerah karena saya ada di situ, dan dia bilang dia penguasa di wilayah itu ada di salah satu pulau di Indonesia Timur, dia sebut itu. Dan saya tidak menengking, saya tidak mengusir, saya ambil roti bersama teman-teman makan tubuh Yesus, saya ambil darah, kemudian saya bilang sama orang yang bawa orang itu, saya bilang tuang darah ini ke dalam mulutnya. Orang yang saya suruh tuang itu ragu-ragu karena takut dia berontak. Saya bilang tidak, dia akan terima, dia harus terima. Karena waktu ada orang yang kerasukan setan yang luar biasa, lihat Yesus, orang itu langsung sujud menyembah. Jadi konsep di dalam alam roh, setan itu sujud menyembah kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya saya bilang kamu tuang aja. Dia tuang dan saya suruh dia ucapkan, aku milik Yesus. Seketika itu juga dia roboh dan dia menangis. Itu karena kasih. Bukan karena saya berkuasa, pergi, lepas, bukan. Karena kasih, ada kasih. Ketika kamu menyatakan kasih kepada orang lain, Roh Kudus bekerja. Kasih itu yang menyembuhkan orang sakit. Kasih itu yang membebaskan orang dari kuasa kegelapan. Kasih itu yang melakukan mujizat. Tapi kasih itu yang lebih dahsyat. Melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan siapapun. Yaitu pengampunan dosa. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam pengampunan dosa, roh itu tercurah bagi kita. Jadi yang kedua, Roh Kudus tercurah, dicurahkan dan menyatakan kuasanya di dalam hidup kita hanya di dalam dan karena kasih Kristus. Itu sebabnya gambarannya Roh Kudus. Gambarannya zaitun yang digiling, dihancurkan untuk mengeluarkan minyak. Ketika kamu karena iman berani berkorban menghasilkan pekerjaan-pekerjaan imanmu, karena kasih, Roh Kudus akan menyatakan kuasanya kepada kita. Nah yang ketiga, mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2, pada ayatnya yang keempat, 6, 8, dan 11. Saya pilih ayat-ayat ini supaya kita mengerti kenapa berulang-ulang mesti disebut. Kisah Rasul 2, ayat 4, 6, 8, dan 11. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Bapa. Amin. Katakan bersama-sama saya, mendengar perkataan-perkataan dalam bahasa kita sendiri. Sampai 3 kali, mendengar perkataan dalam bahasa kita sendiri, dalam bahasa ibu kita. Jangan lupa ketika bunyi itu turun, itu ada di ruangan, bukan di publik. Mereka orang yang di dalam ruangan melihat ada api di atas kepala mereka masing-masing. Tapi publik orang lain tidak lihat. Yang lihat hanya orang yang di dalam ruangan itu. Sesudah itu orang banyak datang, orang banyak mendengar. Sampai 3 kali. Supaya kita pahami mujizat di dalam hari Pentakosta. Saya dulu sering diajarkan begitu. Bahwa rasul-rasul berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Sehingga kita fokus kepada berkata-kata kepada bahasa-bahasa lain.
Padahal mujizat di hari Pentakosta adalah semua orang mendengar satu pengajaran. Semua orang mendengar dengan bahasa ibunya. Sehingga tidak mungkin ada perbedaan interpretasi. Semuanya mendengar dengan pengertian yang sama. Tentang Yesus yang disalib. Yesus yang menanggung dosa. Yesus yang mati, dikubur, bangkit, naik ke sorga. Mereka mendengar sehingga mereka mempunyai iman yang sama. Karena pengajarannya tidak ada interpretasi yang berbeda. Itu sebabnya mujizat di hari Pentakosta ketika Petrus mengajar kepada mereka. Dalam satu hari 3.000 orang dibaptis. Dan mereka semua percaya. Bahwa ada anugerah yang besar diberikan kepada mereka karena Kristus. Supaya kita memahami mengapa. Kalau kita perhatikan kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 adalah tentang pencurahan Roh Kudus. Dan di dalam kisah Rasul 2 itu pada ayat 42 dan 46 bagian penutup dari kisah Rasul 2. Jadi kisah Rasul 2 itu menulis tentang hari Pentakosta. Nah pada bagian terakhir kisah Rasul 2 artinya di puncak pemahaman tentang pencurahan Roh Kudus pada pasal 2 ayat 42, 46 dan kemudian 47 kita baca demikian firman-Nya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti. Berbicara tentang tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecah. Kemudian ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Bapa. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka memecahkan roti di mana? Di rumah masing-masing. Kalau kita perlihatkan di dalam teks bahasa Inggrisnya ayat ini di terjemahan King James akan memperlihatkan bagaimana tensesnya itu konsisten. And they continuing daily, kemudian dikatakan and breaking bread. Jadi continuing dan breaking sama-sama. Untuk kasih tahu, yang mereka lakukan itu setiap hari semua orang masing-masing di rumah masing-masing terus menerus. Untuk apa? Memecah roti. Ini ujung dari pencurahan Roh Kudus. Ketika orang mendengar kabar baik, mendengar apa yang terjadi di ruangan di mana Yesus makan bersama-sama dengan murid-murid. Mereka semua melakukan itu. Karena mereka tahu di ruangan itu Yesus katakan, perbuatlah ini untuk kamu memperingati aku. Remember me, ingat aku. Yesus mempunyai suatu sistem kerja yang dahsyat. Dia tahu pasti kalau kamu ingat aku, kamu akan menginjil. Kalau kamu ingat aku, kamu akan menjadi versi yang terbaik dari hidup kamu. Kalau kamu ingat aku, kamu akan menjadi orang-orang yang memuliakan Bapa. Yesus mau kita mengingat dia. Di hari Pentakosta, ini yang terjadi. Semua orang setiap hari berkumpul untuk mengingat Yesus yang berkorban. Setiap orang, setiap hari di rumah masing-masing memecahkan roti. Itu sebabnya di dalam komunitas kita juga setiap hari kita memecahkan roti, menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan dan menyatakan kuasanya di dalam kita. Supaya kita memberitakan kabar baik. Karena ketika Roh Kudus tercurah, semua rasul itu berbicara dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda dimengerti. Ketika rasul itu berkata-kata kita nggak tahu ngomongnya apa. Tapi ini mujizatnya, semua orang mengerti tentang apa? Kabar baik. Bahwa ada Yesus Kristus yang telah mati karena kasih. Menanggung dosa, dihukum karena dosa. Sehingga kita semua menerima keselamatan. Tuhan tidak memberikan kepada kita banyak tata cara ibadah. Tuhan tidak memberikan kepada kita berbagai macam agama dan denominasi. Tapi Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudusnya yang berdiam di dalam kita. Mengurapi kita dan berkuasa atas kita. Untuk kita selalu mengingat. Kitalah orang-orang yang telah ditebus. Orang-orang yang telah dikuduskan. Orang-orang yang telah dibenarkan.
Untuk kita selalu mengingat bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Untuk kita selalu mengingat bahwa tubuh dan darah Yesus adalah anugerah yang terbesar, makanan dan pengampunan yang Dia berikan bagi kita setiap hari. Selamat hari Pentakosta. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bangkit berdiri. Kita angkat roti saja. Kita yang dulunya berdosa, yang tidak layak, yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Karena Roh Kudus dicurahkan dan berdiam di dalam kita, mengurapi kita, memenuhi kita. Sekarang Roh Kudus yang memeteraikan kita, sehingga kita menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Bapa. Marilah hari ini kita bersama-sama mengimani bahwa kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita. Untuk kita selalu ada di dalam kasih-Nya, mengingat kasih-Nya, mengingat Dia mengasihi kita, mengasihi banyak orang. Dan melalui kita banyak orang akan menerima kasih itu. Untuk kita memberitakan hanya satu berita, yaitu kabar baik. Yesus Kristus yang telah menanggung segala dosa kita. Yang telah mati di kayu salib. Dikuburkan dan bangkit naik ke sorga, mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan kita terima anugerah-Nya. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, mari kita bersama-sama. Terima kasih Bapa, oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kami telah dibenarkan, segala dosa kami telah diampuni. Kami menerima kemuliaan dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus segala penyakit kami sudah disembuhkan. Roh Kudus mengurapi kami, berdiam di dalam kami. Kami diberkati, bebas dari segala kutuk. Kami bersyukur karena di atas kayu salib semua sudah selesai. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus, kita terima dengan iman. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan ini. Dengan iman bersama-sama Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami menerima pengampunan dosa, menerima pendamaian. Kami menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Dan hari ini kami memperingati Pentakosta. Kami bersyukur Roh Kudus berdiam di dalam kami, mengurapi kami, memenuhi kami, roh hikmat dan pengertian. Roh penolong, roh penghibur, roh yang memberi damai, sejahtera, sukacita, memberikan kami semua yang terbaik yang berasal daripada Bapa untuk kami hidup memuliakan Bapa. Hari ini kami terima dengan iman dan kami bersyukur kami semua menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pribadi yang baru, memiliki karakter yang baru di dalam Kristus, menjadi satu tubuh Kristus yang esa, mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Dan kami bersyukur kami semua menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kami akan diangkat di dalam kemuliaan. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Apabila ada minyak di tanganmu, kita doa, kita kuduskan minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus minyak ini dikuduskan sebagai tanda kemuliaan, tanda sukacita melebihi teman-teman sekutu. Karena Roh Kudus berdiam dan mengurapi kita, memenuhi kita. Kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang yang telah dibenarkan. Bahkan kita adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Biarlah di dalam hidupmu, dimanapun kau berjalan, dimanapun kau melakukan pekerjaanmu karena iman, ada kemuliaan Bapa dinyatakan, ada mujizat dan berkat di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kamu berada, boleh angkat kedua tanganmu.
Irfan akan naikkan haleluya, haleluya 12 kali refnya saja. Angkat kedua tanganmu. Percaya Roh Kudus ada di dalammu. Percaya Roh Kudus menjamahmu saat ini. Percaya Roh Kudus hari ini akan mengubahkan kehidupanmu menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Bapa. Percaya bahwa engkau akan hidup di dalam kasih-Nya, di dalam anugerah-Nya. Penyakitmu disembuhkan, lukamu menjadi pulih dan kau diberkati. Percaya di dalam lidah bibirmu yang menaruh kuasa untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Aku berdoa ya Bapa, dan biarlah semua yang bersama-sama di dalam online service ini diberkati. Percaya bahwa Roh Kudus-Mu berdiam di dalam mereka, mengurapi mereka dan memenuhi mereka. Dan tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi yang jahat. Segala kutuk, segala kuasa dosa sudah dipatahkan. Dan biarlah hari ini mereka semua diberkati. Aku berdoa untuk yang sakit semua disembuhkan. Aku berdoa untuk keluarga yang hancur, yang terpecah belah dipulihkan kembali. Aku berdoa semua yang galau, yang takut, yang cemas, yang khawatir, Tuhan Yesus mengurapi mereka, memberikan penghiburan, kekuatan untuk mereka menjadi percaya. Aku berdoa siapapun hadir hari ini bersama-sama online di dalam servis ini, mereka percaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan kami. Bangsa kami diberkati, Bapak Presiden diberkati, bahkan semua jajaran pemerintahan, DPR, MPR, Panglima TNI, Kapolri semuanya diberkati. Dan kami doa bangsa kami tidak terpecah belah, semuanya utuh dari ujung barat, timur, utara, selatan. Dan biarlah di dalam anugerah-Mu bangsa kami menerima kemuliaan dan menerima keselamatan. Kami bersyukur ya Bapa, dan kami berterima kasih untuk hari Pentakosta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua umat-Mu dan kami berterima kasih. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami, di mana Roh Kudus-Mu telah Kau curahkan bagi kami semua sebagai tanda kasih-Mu, sehingga kami sekarang memberitakan Yesus Kristus yang telah mati, yang telah menebus semua dosa dan bangkit memberikan keselamatan yang kekal bagi kami. Kami percaya bahwa setiap persembahan yang kami bawa dengan iman berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan, kami percaya bahwa setiap persembahan ini Tuhan akan lipat gandakan. Tuhan yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan berkat-berkat kelimpahan. Siapapun yang memberi tidak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kuduskanlah setiap persembahan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia.
baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sebelum kita menerima doa berkat, mari saya undang kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Engkau telah mencurahkan roh-Mu, Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar, Bapa yang penuh kasih. Dan kami mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu. Menjadi mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Terima kasih Bapa. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup session ini. Roh Kudus dicurahkan dan berdiam di dalam kita, sehingga kita dilayakkan menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Bapa. Roh Kudus dicurahkan dan berdiam dan menyatakan kuasanya di dalam kita. Hanya di dalam kasih dan hanya karena kasih. Roh Kudus dicurahkan dan berdiam di dalam kita, menyatakan kuasanya melalui hidup kita. Supaya kita memberitakan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus yang mengurapi kita, yang berkuasa atas kita, yang berdiam di dalam kita, memelihara tubuh, jiwa dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Kita akan pesta perkawinan anak domba.
memerintah di dalam kerajaannya dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan,